Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino, bicara terang-terangan kepada co-owner The Blues, Todd Boehly, soal performa buruk timnya. Ia mengaku butuh waktu untuk mendulang kesuksesan di Stamford Bridge. Pelatih asal Argentina tersebut mencatatkan awal yang buruk bersama Chelsea. Menyusul kekalahan dari Brentford, The Blues masih terpuruk di Liga Inggris, tepatnya di peringkat ke-11. Penggemar The Blues sangat frustrasi pada musim lalu dan punya harapan baru ketika petinggi klub menunjuk Pochettino sebagai manajer baru. Namun, masalah lama yang sama terbukti sulit dipecahkan Chelsea. Kurangnya ketajaman di depan gawang membuat mantan bos Tottenham itu hanya mencatatkan 3 kemenangan dalam 10 pertandingan di Liga Inggris. Brentford menjadi tim terbaru yang memberikan hasil mengejutkan, dengan memastikan kemenangan 2-0 atas Chelsea. Yang mengejutkan, The Bees memenangi lebih banyak pertandingan di Stamford Bridge dalam 7 bulan terakhir dibandingkan Chelsea. Namun, dengan kebijakan transfer Boehly yang dibangun semata-mata untuk mendapatkan talenta-talenta muda, Pochettino mengaku butuh waktu. Menurutnya, Chelsea tidak bisa langsung bangkit dalam waktu singkat. Kami sudah mencoba mengidentifikasi masalahnya. Masalah itu tidak hanya terjadi di awal musim ini, tapi juga terjadi di musim lalu, dengan pelatih yang berbeda, ujarnya. Ya, itu adalah sesuatu yang perlu kami perbaiki. Saya tidak bilang saya khawatir, tapi tentu saja kami berusaha keras mencari solusinya. Kuncinya adalah menciptakan atmosfer yang baik. Anda harus punya perasaan yang tepat dengan fans dan tim, imbuhnya. Manajer Mauricio Pochettino menyebut kekalahan dari Brentford merupakan kesalahan Chelsea. Selain itu, Chelsea juga disebut sedang tak beruntung karena tampil agresif, namun tak mampu mencetak gol. Jika Anda tidak mencetak gol, Anda harus menyalahkan diri sendiri. Jadi kami menyalahkan diri sendiri karena kami tidak bermain dengan baik dan klinis di depan gawang, jelas Pochettino. Terkadang Anda juga membutuhkan sedikit keberuntungan dan jika itu terjadi, hal tersebut akan mengubah jalannya pertandingan di babak kedua, tegas manajer asal Argentina itu. Nicolas Jackson masih kesulitan di Chelsea sejak didatangkan pada musim panas kemarin. Ex-pemain The Blues merasa justru tim yang menggendongnya. Jackson diharapkan menjadi salah satu pendulang gol The Blues sejak direkrut dari Villarreal senilai 35 juta pound awal musim ini. Cederanya Christopher Nkunku membuat manajer Chelsea Mauricio Pochettino mau tak mau langsung menjadikannya pilihan utama, alih-alih mengintegrasikannya secara perlahan ke tim. Digadang-gadang jadi Didier Drogba berikutnya, penyerang 22 tahun itu malah kemudian kesulitan menangani beban di pundaknya. Ia baru mencetak 3 gol di 11 penampilan seluruh ajang musim ini, 2 di Premier League dan 1 di Piala Liga Inggris. Statistik mengungkapkan bahwa Nicolas Jackson adalah penyelesai peluang terburuk keempat di Liga Inggris musim ini. Dengan torehan 2 gol, ia tertinggal jauh di belakang yang berada di angka 4,2 gol. Ex-penyerang Chelsea Tony Cascarino mengungkap situasi Jackson serupa dengan Richarlison di Tottenham Hotspur. Keduanya sama-sama kesulitan berkembang di tim dan justru digendong, bukan sebaliknya. Richarlison malah baru bikin 5 gol dari 46 pertandingan sejak gabung Spurs pada musim 2022-2023 lalu. Musim ini striker Brasil itu baru bikin 2 gol di 11 laga seluruh kompetisi. Nicolas Jackson itu agak mirip Richarlison buat Tottenham, ungkap Cascarino kepada Talksport. Chelsea agak menggendongnya dan dia kesulitan di sini. Dia tidak punya insting untuk menyepak bola dengan semestinya, tapi dia juga tidak diberikan banyak peluang, imbuhnya. Chelsea saat ini tidak berminat untuk menjual penyerang Ukraina Mikhailo Mudryk dan menganggapnya sebagai bagian penting di masa depan. Fabrizio Romano dalam Cut Offside, mengklaim bahwa Chelsea tidak memiliki rencana untuk menjual Mikhailo Mudryk dan menganggapnya sebagai bagian penting dari rencana mereka.
Bintang Ukraina ini telah mengalami kesulitan sejak bergabung dengan klub pada Januari lalu dengan kesepakatan 100 juta euro, namun baru-baru ini performanya terlihat berkembang. Mihailo Mudryk telah mengalami peningkatan performa yang solid, mencetak 3 gol dalam beberapa pertandingan terakhir untuk klub dan negara. Bintang Chelsea itu menutup penampilan bagusnya melawan Arsenal dengan sebuah gol yang cukup membawa keberuntungan. Tapi itu adalah momen yang dibutuhkan penyerang senilai 100 juta euro itu untuk memulai waktunya di depan penonton Stamford Bridge. Chelsea melakukan upaya besar pada Januari lalu untuk meyakinkan pemain Ukraina itu agar bergabung dengan mereka dibandingkan Arsenal, yang telah melakukan sebagian besar upaya untuk mengontraknya. Akhirnya, Chelsea membayar apa yang dianggap perlu untuk mengontrak penyerang 100 juta euro itu dan membawanya ke Stamford Bridge. Laga melawan The Gunners dan golnya memberikan banyak tekanan bagi bintang muda tersebut, yang telah berjuang keras sebelumnya. Beberapa laporan bahkan menyatakan bahwa Chelsea siap menjualnya di musim panas tetapi tetap mempertahankannya. Penampilannya secara serius membuat banyak orang bertanya-tanya apakah Chelsea akan lebih baik tampaknya. Ada juga rumor bahwa Juventus menuntut Mudryk sebagai bagian dari kesepakatan untuk Dusan Vlahovic, tetapi pada akhirnya tidak ada langkah yang terwujud. Karena ia juga mengalami awal yang sulit di musim ini bersama banyak rekan satu timnya yang lain, laporan lebih lanjut menyatakan bahwa Chelsea mempertimbangkan untuk meminjamkan Mudryk untuk jangka waktu yang cukup lama. Namun, dengan perubahan jalur penyerang senilai 100 juta euro ini, ia mungkin mendapatkan terobosan yang sangat dibutuhkan dalam tim. Chelsea berpotensi kehilangan Ian Maatsen karena hadirnya ketertarikan dari raksasa Liga Spanyol, Barcelona pada Januari tahun 2024 nanti. Barcelona menaruh minat terhadap Maatsen karena kebutuhannya akan pos bek kiri. Blaugrana merasa Alejandro Balde saja tidak cukup dan butuh pelapis. Karenanya, Barcelona menyasar ke Maatsen yang urung mendapatkan banyak menit bermain bersama Chelsea sejak bergabung pada 2018 lalu. Di musim ini, posisi Maatsen makin terjepit karena Chelsea memiliki dua bek kiri senior yakni Ben Chilwell dan Marc Cucurella. Belum lagi dengan taktik Mauricio Pochettino yang lebih memilih memainkan bek mudanya, Levi Colwill, di posisi bek kiri. Dengan situasi tersebut, Maatsen kabarnya tak akan memperpanjang kontraknya dengan Chelsea yang akan habis pada Juni tahun 2024. Karena akan berstatus bebas transfer, Barcelona bersiap melakukan pendekatan dan membuat perjanjian prakontrak per Januari tahun 2024 nanti. Perjanjian ini dimaksudkan agar Maatsen lebih memilih bergabung Barcelona secara gratis pada musim panas 2024 ketimbang bergabung klub lainnya. Maatsen sendiri saat ini baru mencatatkan 6 penampilan bagi Chelsea di Liga Inggris musim ini dengan status sebagai pemain pengganti saja. Sedangkan di ajang lainnya, Maatsen telah tampil sebanyak 2 kali sebagai starter yakni di ajang Piala Liga Inggris 2023-2024.